Penyembahan Baal Peor. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Bilangan 25 ayat 2-3. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Bilangan 25 ayat pertama sampai 18. Kalau ngomong kitab Bilangan, ada rahasia apa di dalam kitab Bilangan ini mengenai umat Allah? Saudara, kitab Bilangan ditulis untuk mengisahkan mengapa Israel tidak langsung masuk tanah perjanjian setelah meninggalkan Gunung Sinai. Bilangan menggambarkan tuntutan Allah akan iman dari umatnya, balasan dan hukumannya atas pemberontakan, dan bagaimana maksudnya yang berkelanjutan itu akhirnya diwujudkan. Singkatnya begini saudara, kitab Bilangan ini adalah Allah menuntut umatnya, menuntut iman dari umatnya setelah diberinya hukum-hukumnya selama perjalanan di padang gurun. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah umat Allah berzina. Ya saudara, Bilangan 25 ayat 1-18 menuliskan kejatuhan bangsa Israel dalam penyembahan berhala, bahkan terlibat perzinahan dengan perempuan Moab. Tentunya kita heran, kok bisa dengan mudahnya hati umat itu berpaling dari Allah yang hidup? Bukankah mereka itu telah melihat berbagai-bagai tanda mujizat? Bukankah mereka juga telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Allah menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah yang dahsyat? Bukankah mereka telah mengalami berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah dan akhirnya selamat sampai seberang sementara orang Mesir tenggelam? Mengapa kok mudah sekali berzina? Saya hanya bisa menjawab, kecenderungan hati manusia memang jahat semata-mata. Dan kecenderungan itulah yang harusnya diubah dengan firman Tuhan. Sehingga dalam kitab Bilangan ini menjadi bukti nyata betapa banyak yang binasa karena telah gagal memenuhi tuntutan Allah, yaitu ketaatan akan imannya. Umatnya telah berzina. Hal ini tentunya membuat Tuhan murka sehingga banyak orang Israel yang mati karena kena tulah. Meskipun mereka telah menerima berkat besar yaitu perlindungan Tuhan, mereka malah hidup menduakan Tuhan. Syukurlah Pinehas anak dari Imam Eleazar dengan berani menghentikan perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka tulah pun berhenti dan ada 4.000 orang yang kena tulah. Banyak bukan? Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ketidaksetiaan dan menduakan Tuhan akan selalu memiliki akibat yang sangat serius. Kita yang sudah memiliki pasangan tentunya tidak mau diduakan, terlebih lagi Tuhan. Hidup di dunia ini akan selalu ada godaan, bahkan tantangan. Tetapi setiap kita dipanggil untuk tetap hidup setia, meskipun harus mengambil keputusan yang sulit. Jangan sampai kenikmatan sesaat membutakan hati dan pikiran kita. Maka dari itu kita perlu membangun kepekaan dari sesuatu yang dapat membelokkan kita dari rencana dan kehendak Tuhan. Ketaatan kita kepadanya haruslah disertai dengan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan adalah setia di dalam kehidupan kita.
Karenanya Dia akan menolong dan memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.